Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, kira-kira hewan atau binatang yang manakah yang paling buruk nilainya? Apa jawaban kita? Kalau ada pertanyaan, hewan apakah yang bergerak, melata, hidup di bumi kita ini yang paling buruk, ya, yang paling buruk bobotnya, nilainya. Ada yang bisa menjawab enggak? Ya. Hah? Manusia yang tidak beriman. Betul? Ya. Ya. Ada ibu-ibu yang lain berbeda pendapat? Pertanyaan terbuka. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh ibu kita itu benar. Yang menyatakan begini siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita umat manusia dalam segi tertentu tidak berbeda dengan hewan-hewan itu. Makhluk ciptaan Allah yang hidup bergerak untuk mendapatkan rezeki Allah di muka bumi ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada hewan yang bergerak di bumi ini kecuali rezekinya, hidupnya, tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini harus tahu pola pikir kita, pandangan hidup kita, coraknya itu digariskan oleh Allah. Kita datang hidup di bumi ini atas undangan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memanggil kita dan menghadirkan kita untuk hidup di bumi ini. Oleh karena itu tidak ada makhluk di bumi ini kecuali rezekinya itu ditanggung oleh Allah. Apakah kiranya kita ini mengundang orang banyak datang ke rumah kita, kemudian kita tidak mempersiapkan diri, menghidangkan mereka ala kadarnya sesuai dengan kemampuan kita? Kan tidak mungkin itu. Kalau tidak, kenapa Anda undang orang sekian banyaknya? Lantas kita membayangkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita hidup di bumi ini tidak bertanggung jawab. Alallahi, kata-kata alallahi, tanggungannya itu tanggungan Allah.
Allah Subhanahu wa taala, saya duduk bersama bapak-bapak dan ibu-ibu, buka mushaf, muncullah ayat di hadapan saya ini. Pertanyaan ini tidak muncul dalam pikiran saya ketika saya berangkat dari rumah tadi atau ketika saya mempersiapkan materinya. Bapak-bapak, alhamdulillah saya mempersiapkannya jam 2 malam semalam. Karena saya tidurnya lebih awal, karena capek tidur, ada tamu, ya. Dan saya harus ketemu sama bapak-bapak. Ya. Kita menikmati pertemuan seperti ini di rumah Allah sambil kita beriktikaf. Ya. Itu mau tidak mau, ya, sebagai orang yang bertanggung jawab, saya harus membuka ayat-ayat Al-Quran yang mau sama-sama kita baca. Itu pun tidak ada pertanyaan itu muncul. Tiba-tiba sekarang ketika saya buka lagi, kok ada pertanyaan begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami saya untuk bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Allah menyatakan inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun. Ibu tadi mengatakan apa? Orang yang tidak beriman. Itu kesimpulan terakhir. Itu benar. Tetapi yang Allah nyatakan di sini apa? Yang tidak berakal. Padahal kita ini menganggap diri kita paling berakal. Mana lebih berakal? Kita apa keledai? Pasti semuanya menyatakan kita lebih berakal. Kita makhluk yang berakal. Memang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita akal. Tetapi apakah itu berarti kita berakal? Itu masalah lain. Ada akal, ya. Tetapi berakal belum tentu. Belum tentu. Berakal artinya orang yang menggunakan akal. Kata-kata akal itu bahasa Indonesia. Bahasa kita. Tapi aslinya itu bahasa Arab. Kata-kata akala artinya mengikat. Bapak-bapak mungkin pernah dengar kata-kata iqal. Iqal, ain, qaf, alif, lam. Iqal. Itu orang-orang Arab Badu kan suka pakai itu lingkaran kepalanya itu kan warna hitam ya. Ya kan? Nah. Sebelumnya dia taruh serban, kemudian dia taruh iqal. Itu sama serban. Apa itu serban? Serban itu kain yang dililitkan di kepala. Sama belangkon. Itu semua sama itu. Lilitan kepala. Mungkin dari Adam sudah ada begitu. Perhatikan hampir semua suku bangsa di dunia itu ada mirip-mirip, sama semua kita. Ada orang Cina begitu, ada orang India begitu, ada orang Arab begitu, orang Jawa begitu, semua. Cuma namanya lain-lain. Kita bilang belangkon. Ya, di sana dibilang serban. Tadinya itu iqal. Apa itu iqal? Tali yang mengikat. Orang-orang yang hidup di padang pasir itu pengembala. Dia punya hewan-hewan ternak. Supaya hewan-hewan ternaknya ini tidak pergi jauh-jauh amat, maka dia perlu tali. Dia ikat hewan-hewannya itu supaya jangan jauh-jauh pergi. Kenapa? Supaya dia tahu batas-batasnya. Kalau kemana-mana nanti bisa terjadi kekeliruan. Ada orang yang mengaku itu hewannya dia, maka itu namanya tali. Nah, ketika seseorang itu melepas hewannya itu,
mendapat satu tempat di mana hewannya itu bisa mendapatkan rumput-rumput yang lebih segar, ya, talinya itu diikatkan ke kepalanya supaya jangan hilang talinya itu, ya. Oleh karena itu diikatkan di kepala. Ini penggembala-penggembala yang tidak punya kain untuk ikat kepala, bungkus kepala, ada angin ribut, ada pasir yang bertebaran ke sana ke sini. Itu kan serban itu salah satu fungsinya kan untuk menutup muka dari terpaan angin. Itu salah satu hajat manusia, kepentingan manusia. Nah, yang tidak punya serban dia punya tali, ya. Dia lilitkan tali itu di kepalanya. Itu yang dikenal dengan iqal. Kata-kata iqal. Jadi akal itu fungsinya mengikat. Mengikat seseorang untuk bergeraknya itu terukur, terbatas. Ya. Sebagaimana hewan-hewan diikat supaya dia tahu sejauh mana saja dia bisa bergerak. Kalau tidak, pemiliknya kehilangan. Itu namanya tali yang mengikat. Agama juga demikian. Ya. Ada tali Allah Subhanahu wa taala yang Allah ulurkan dari langit. Bukan Allah berada di langit, bukan. Tetapi itu gambaran daripada wahyu, maka dikatakan wahyu itu turun. Kata-kata wahyu itu turun untuk menunjukkan bahwa wahyu itu datang dari maha tinggi derajatnya. Itu gambaran demikian. Bahwa manusia itu merasa bahwa dia mendapat bimbingan dari sesuatu yang tidak sama dengan makhluk. Sesuatu yang di atas makhluk derajatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan di atas, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan tempat, tidak di atas, tidak di bawah. Ya, tidak di samping, ya, tidak di hadapan, tidak di belakang. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Allah itu hadir. Allah tidak memerlukan tempat dan Allah tidak memerlukan waktu. Karena waktu dan tempat itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah manusia ketika berbicara, dia menunjukkan kebesaran itu, dia tunjuk ke atas. Itu naluri manusia demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada manusia sesuai dengan naluri pembawaan perasaan makhluk. Seperti kita berbicara dengan kucing. Kita berbicara dengan kucing apa sama dengan berbicara dengan anak-anak kita? Kan tidak sama. Tapi menurut kita kayaknya begitu. Kucing suaranya bagaimana ya? Maka kita niru-niru suaranya. Demikian Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada kita. Berbicara dengan apa? Dengan bahasa manusia. Dan bahasa manusia itu adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap saja laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan seburuk-buruknya hewan, makhluk ciptaan Allah yang bergerak di bumi ini dalam penilaian Allah, indallah. Allah menyatakan begitu. Jadi kalau ada orang yang berpandangan lain, terserah saja. Tapi ini Allah menyatakan inna syarrad dawabi 'indallah, dalam penilaian Allah. Maka kita orang-orang yang beriman, penilaian kita adalah penilaian Allah. Bagaimana Allah menilai, demikian itu pula kita menilai. Alhamdulillah.
maka kita mantap, kita tidak goyang, kita tidak bisa terpengaruh oleh pandangan dari timur, dari barat, dalam negeri, di luar negeri. Tidak ada hubungannya timur dan barat, tidak ada. Kita hanya dipengaruhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bawaan kita bisa terpengaruh oleh lingkungan. Tetapi sebentar lagi begitu kita dewasa, kita berpikir kita hanya dipengaruhi oleh satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Demikian para nabi-nabi semuanya. Inna sarrad dawabi indallahi summul bukmu wa hum la ya'lamun. As-summul bukmu alladzi la ya'qilun, yang tidak berakal. Manusia itu untuk berakal, artinya itu berkembang keberakalannya itu memerlukan waktu. Ketika bayi dalam perut ibunya menjadi janin, dia makan kan? Kalau dia tidak makan, dia tidak hidup. Tetapi dia tidak makan dengan mulutnya. Apalagi belum punya gigi dia. Ya. Bagaimana dia makan? Mulutnya sudah diciptakan oleh Allah, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi belum bekerja. Namun dalam waktu yang sama dia hidup, dia makan. Dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga akal kita itu sudah ada. Alat pendengaran kita sudah ada. Ya. Alat penciuman kita sudah ada. Tetapi belum bekerja. Mata kita pun sudah ada, tetapi belum bisa digunakan. Oleh karena itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ta'lamuna syai'an, ketika kamu itu keluar dari perut ibu kamu, kamu tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Maksudnya pengetahuan kasbi, ya, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia dalam kehidupan, tapi pengetahuan aslinya sudah ada. Jadi anak itu sudah memiliki persiapan bagaimana nanti kalau dia sudah keluar, ketika dia memerlukan bantuan ibunya, dia menangis. Itu fitrah manusia, pembawaannya manusia itu demikian. Oleh karena itu begitu dia lahir, tanda dia hidup apa? Dia menangis. Coba kalau anak itu lahir tidak menangis, wah, ya bisa membuat ibunya, ya, para medis juga bisa kebingungan kalau dia tidak menangis. Dia harus menangis kan, untuk menunjukkan dia siap untuk mulai melakukan kehidupan di atas muka bumi ini. Disitulah anak itu belajar dari waktu ke waktu. Panca indera pertama kali yang berfungsi adalah pendengarannya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Di pertama kalinya itu kan yang bergerak itu apa? As-sam'a. Subhanallah. Jadi adalah pendengaran. Bahwa pendengarannya semuanya itu rata-rata sama. Jika alat pendengaran ini berfungsi, ya, maka rata-rata yang mereka dengar semuanya itu sama.
kemudian baru penglihatan. Maka dikatakan selalu penglihatan itu Allah menggunakan kata-kata plural. Inna sam'a wal absara wal afidata. Sungguh pendengaran itu dia singular, disebut satu saja, pendengaran. Kemudian apa? Penglihatan. Kemudian wal afidata, hasil berpikir itu bermacam-macam. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan setiap daripada 3 panca indera itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kesimpulannya begitu? Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menyatakan bahwa seseorang yang tidak berakal, naudzubillah ya, jika akhirnya nanti dia tidak berakal, maka dia adalah seburuk-buruknya hewan, seburuk-buruknya makhluk yang bergerak di bumi untuk mendapatkan kehidupan. Di dalam surat Al-Mulk, ketika penghuni-penghuni neraka itu memasuki neraka, Allahumma ajirna minan nar, semoga Allah selamatkan kita dan keluarga kita dan kaum muslimin ya. Kita semuanya insyaallah Allah selamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita ketika penghuni neraka itu memasuki neraka. Para penjaga neraka, para petugas ya, neraka itu bertanya kepada penghuni-penghuni neraka ketika mereka memasukinya. Sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pertanyaannya, kenapa kalian masuk neraka? Apa tidak ada Rasul yang diutus kepada kalian? Alam ya'tikum nadhir. Pertanyaannya secara letterlek, apakah belum datang dengan gampang dan mudah ya'tikum seorang pemberi peringatan? Emangnya tidak ada orang yang mengingatkan kamu bahwa ada yang namanya surga dan ada yang namanya neraka? Ngapain kalian ke sini? Kenapa? Kenapa ini jadi pilihan kalian? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala. Subhanallah, mereka menjawab bala. Dah pasti telah datang kepada kami pemberi peringatan. Hati-hati di dalam hidup. Nanti di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Ada surga dan ada neraka. Ya, silahkan pilih masing-masing. Masya Allah, masing-masingnya itu luasnya luar biasa. Pintunya terbuka oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan masuk. Ada apa datang ke sini? Ini pertanyaannya. Qalu bala qad ja'ana nadhirun. Sungguh benar-benar sudah datang pemberi peringatan. Qad ja'ana. Jadi dia menegaskan, sungguh betul-betul telah datang kepada kami nadhir. Fakadzabna. Kami mendustakan mereka. Kami yang mengatakan, ngapain kalian banyak ngomong? Kami lagi sedang sibuk urusan dunia kami, kok datang memberikan nasihat, pengaraan, begini, begitu. Ada apa? Fakadzabna. Kami mendustakannya. Wa qulna
ma nazzalallahu min syai'. Tidak ada suatu apapun yang diturunkan oleh Allah atas kalian. Mereka sebut Allah loh. Apa artinya Allah? Hah? Yang maha-maha. Itu Allah. Allah itu bukan asal disebut Tuhan. Tidak boleh. Tuhan banyak. Tuhan banyak. Ma nazzalallahu min syai'. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan rezeki, yang menciptakan manusia, yang menciptakan bumi, yang menciptakan alam ini. Sesuatu yang maha tinggi. Kalian semuanya pencoleng-pencoleng, pembohong-pembohong, pakai nama dia. Kenapa? Itu berkata kepada, kalau umat yang terakhir berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bapak-bapak, kalau bapak-bapak baca itu ayat Al-Quran, bapak-bapak menyampaikan maknanya, ya, bapak ini tiada lain kecuali mikrofonnya Rasulullah. Kita berbicara membawa ayat Al-Quran. Suara kita ini adalah pembesar suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau tahu, itu kita punya kehormatan. Itu kita punya kebesaran. Tidak ada kebesaran seperti itu, enggak ada. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh. Itu di surat Al-An'am ayat 19. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai pembohong, sebagai pendusta, ya begini semuanya kurang lebih sama kayak tadi itu. Manusia-manusia yang sombong, kalau dia pernah beriman kepada Nabi yang lalu, imannya nifak. Orang Ahlul Kitab yang mengklaim dia beriman kepada Sayyidina Al-Masih alaihissalam, beriman kepada Sayyidina Musa alaihissalam, kemudian tidak beriman kepada Nabi Muhammad, imannya kepada nabi-nabi itu bohong semuanya. Munafik. Tidak pernah tulus di dalam beriman. Kalau dia tulus beriman kepada Musa, dia pasti beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sumbernya satu. Dan Rasulullah SAW itu sudah diinformasikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan mereka berpesan, wanti-wanti, awas nanti kalau kalian itu pesan sama anak cucu kalian ya. Cucu kalian pesan kepada generasi berikutnya. Kalau panjang umur hidup di muka bumi ini, ya sampai datang Nabi itu, awas kalian tidak beriman kepadanya. Semua nabi-nabi, wahyu-wahyu yang terdahulu itu semuanya ada itu, kecuali para pencoleng yang menghilangkannya. Na'udzubillah, para pengrusak itu. Tetapi kalau yang masih memilikinya, masih dengar pesan dari para orang tuanya, para guru-gurunya, lantas tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tandanya apa? Dia memang munafik. Ketika dia ikut ajarannya Al-Masih atau mengikuti ajarannya Musa, itu hanya untuk kemaslahatan duniawi. Kayak kita juga mungkin mau jadi pemimpin, mau ikut jadi anggota dewan. Sama itu hidup manusia ini, semuanya seputar itu. Cari kedudukan di dunia. Semuanya sama. Jadi karena menganggap bahwa kalau dia menggunakan agama, dia berkedudukan, ya, itu dia tidak tulus, bukan lillahi ta'ala. Maka jika itu bertentangan dengan dunianya, dia robah.
manusia semua sama, bawaannya sama. Dia mau jadi baik, ya. Dia mau menyimpang, semua kita sama. Hidayat dari Allah Subhanahu wa taala, fitrah kita semuanya sama. Kita baca Al-Qur'an, ya, kita akan menemukan kita semuanya ini sama. Dari Allah Subhanahu wa taala, inna hadainahu sabila imma syakira atau imma kafura. Ya, wa imma kafura. Hambaku itu kuberikan kepadanya hidayat. Dia menjadi syakir, bersyukur, atau benar-benar sangat kafir. Ketika menyebut bersyukur, ya bersyukur, tidak pakai penegasan. Syukur ini yang sedikit itu diterima oleh Allah, yaitu la ilaha illallah. Tetapi kalau pengaruh duniawi itu Allah sabar, Allah menunggu hambanya kembali. Tetapi kalau terus menerus sampai mati, maka dikatakan apa? Kafura. Bukan satu kafir, kafirnya bertubi-tubi, non-stop. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Dermawan. Sedikit dari hambanya dia terima, cukup hambaku. Dipuji-pujinya hambanya itu beriman tuh. Syakiran. Lawannya kafur itu syakur, bapak-bapak. Apa lihat, bapak? Kafur, ya, sangat kafir. Lawannya apa? Sangat syukur, itu kafur. Syakur sama kafur. Tapi ini tidak. Lawannya bukan syakur, kafir. Syakir. Ya, lawannya syakir. Ya. Imma syakira atau imma kafura. Masa kafir melulu, kafir sampai mati kafir, itu kafura. Selama masih ada umur, boleh jadi kembali itu. Boleh jadi tobat. Semua sama. Yang menyatakan begini Allah Subhanahu wa taala. Inna khalaqnal insana. Semua kita kan insan. Aku yang menciptakan manusia. Semua sama semua. Kemudian Allah berikan persiapan semua sama, semua dari Adam ya sampai anak cucu Adam yang terakhir. Semua sama bapak-bapak. Ya. Jadi di sini ketika mereka menolak Nabi Muhammad SAW, ya saya kembali tadi Rasulullah menyatakan ketika beliau itu dituduh sebagai pendusta, pembohong, ya, dikatakan bahwa tidak ada saksi, Nabi Muhammad tidak punya saksi. Kami tidak mendapatkan seorang saksi yang menyaksikan Anda itu utusan Allah. Padahal kesaksian itu ada di dalam Taurat. Kesaksian itu ada di dalam Injil. Kesaksian itu disampaikan oleh ulama-ulama Ahlul Kitab. Kesaksian itu disaksikan oleh akal manusia. Karena Nabi itu ketika dia berbicara, semua pembicaraannya itu sesuai dengan keberakalan manusia. Manusia ini punya persiapan untuk beriman kepada yang Maha Esa. Semua manusia itu punya persiapan begitu. Nabi kita ini ketika berbicara tidak bertentangan dengan itu. Ya. Bahkan Nabi kita menghormati tradisi-tradisi yang baik, ya. Budi pekerti yang baik, ya. Di mana beliau menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dikatakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau orang Indonesia ini berbudi pekerti, ya, bertata krama dari dulu, memang itu fitrah manusia. Tetapi kita dididik oleh Islam untuk kita jadikan tata krama kita itu landasannya apa? Ilahi.
Kenapa kamu bertata krama? Kenapa kamu menghormati orang tua? Kenapa kamu jatuh hati kepada orang lemah? Kenapa? Karena Allah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bukan kita berbelas kasihan kepada manusia karena kita ingin jadi pemimpin, supaya kita diangkat jadi pemimpin, kemudian kita memanfaatkan umat manusia. Bukan. Nah, kalau tidak, itu masih duniawi. Orang yang begitu tidak stabil, bapak-bapak. Kalau dia berbuat baik karena kemaslahatan duniawi, begitu dia dikecewakan, dia berbalik. Rupanya manusia ini tidak berbudi ya. Saya main bantu sana, bantu sini melulu. Tetapi ketika datang pemilihan, bukan gue yang dipilih. Apa-apaan ini? Marah-marah dia. Ya. Bahkan kadangkala ada bantuan-bantuan ke masjid berbentuk sejadah-sejadah pun diambil lagi. sampai ke tingkatan itu. Ya, yang diberikan kepada masjid. Ambil lagi kenapa? Loh, buktinya saya enggak dipilih. Ya. Haji sudah, ya, keluarkan zakat sudah, bantuan ke masjid sudah, belum juga dipilih jadi pemimpin, ya udah deh. Nah, itu yang Nabi katakan apa? Bahwa aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mengatakan kalian pada buruk-buruk, tidak berakhlak, tidak tahu hubungan antara manusia, tidak hormat sama orang tua, tidak sayang sama orang lemah, bukan. Kalian orang baik-baik memang. Tetapi mari niatkan itu untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak mau mendapatkan balasan dari manusia. Orang itu akan tetap stabil. Kalau tidak, ya lama-kelamaan bisa terhinggap oleh penyakit nifak namanya. Kemunafikan. Itulah yang terjadi. Nah, ketika mereka berkata kepada Nabi begitu, siapa saksi kamu? Ketika mereka memojok-mojokkan Nabi, Nabi mengatakan, Allah. Allah saksi saya. Syahidun baini wa bainakum. Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian. Kemudian apa? Sesudah Allah apa? Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan telah diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini. Jadi saksi yang kedua sesudah Allah siapa? Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Saksi saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu subhanallah. Manusia ketika dengar Allah syahidun baini wa bainakum, bungkam semuanya. Itu orang-orang Arab zaman jahiliyah ketika disebut nama Allah dia diam. Kenapa? Hati nurani mereka berkata, dari dulu kita menyaksikan anak muda ini manusia yang terbaik, manusia yang paling berakhlak, yang paling ini, tidak pernah bohong sedikit pun. Omongan bercanda pun tidak dia bohong. Tidak mungkin Rasulullah SAW, Nabi-Nabi itu bohong. Tidak mungkin sama sekali. Maka dikatakan tidak ada orang sejujur dia. Ya, tidak ada orang ya, di dalam ucapannya terukur sedemikian rupa seperti Muhammad. Tidak ada. Ya, sama sekali. Tetapi ketika beliau menyampaikan wahyu Allah dengan mengatakan bahwa ini dari Allah, maka pada saat itu mulailah. Kenapa? Ketika seseorang memakai nama Allah, bahwa ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Karena manusia tahu apa yang ditentukan oleh Allah, kita tidak berani melanggar sedikit juga pun. Itu persiapan manusia demikian. Itu keberatan mereka. Kalau ente mau jadi pemimpin, oke, kami terima. Ente mau jadi orang yang paling terpandang, memang ente dari keluarga yang paling terpandang. Ente mau duit, kami kumpulkan duit. Semua. Tapi tolong jangan bilang kamu nabi. Jangan bilang kamu dapat wahyu. Kenapa? Anda tidak akan terkalahkan.
Bukan Anda saja yang tidak terkalahkan. Anak ente tidak akan terkalahkan. Keluarga ente tidak akan terkalahkan. Kenapa? Cukup kenabian itu satu kebesaran yang tidak bisa disentuh sama sekali. Kenapa? Karena kenabian tidak bisa diperoleh lewat usaha manusiawi. Mau doa sampai mati pun tidak bisa jadi nabi. Mau ibadah sampai tingkatan apapun Anda tidak bisa diangkat jadi nabi. Jadi wali oke. Wali yang besar. Tapi kenabian tidak. Kenapa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang Arab tahu begitu. Tapi ketika tidak ada jalan lain, Nabi ditolak. Dia bilang, Allahu syahidum baini wa bainakum wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Dan yang kedua, telah diwahyukan kepada aku Al-Qur'an ini. Li'unzirakum bihi. Kata-kata apa? Li'unzirakum bihi, untuk aku sampaikan peringatan kepada kalian dengan wahyu ini. Ya. Kemudian apa? Wa man balagha, dan siapa-siapa yang nanti ketemu dengan Al-Qur'an, aku juga yang menyampaikannya. Siapa-siapa yang datang di Nabi Muhammad ketika menyatakan untuk aku sampaikan kepada kalian. Kalian ini siapa? Orang yang sezaman dengan dia, bapak-bapak. Orang yang hidup di lingkungan beliau. Untuk aku sampaikan kepada kalian wahyu Allah dengan ini. Aku yang menyampaikannya. Nah, ketika lantas datang umat sesudah sahabat-sahabat Nabi itu, siapa yang menyampaikannya? Siapa? Kita menyatakan sahabat-sahabat. Allah bilang tidak. Nabi Muhammad juga. Li'unzirakum bihi, untuk aku ini memberikan peringatan kepada kalian dengannya, ya, dengannya Al-Quran. Wa man balagha, dan siapa-siapa yang jumpa sama Al-Quran. Aku juga yang menyampaikannya. Jadi sekarang ini kalau ada orang yang membacakan ayat Al-Quran, Ustaz Humaidur Rahman umpamanya, membacakan ayat Al-Quran, dia terjemahkan, sebab kita semuanya, kita ini tiada lain hanya suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita harus hati-hati membaca ayat Quran. Hati-hati dalam menerjemahkan Al-Quran. Hati-hati mengajarkan orang, kita katakan ini Al-Quran, bukan main-main. Betul-betul kita memperhatikan itu. Dan saya membaca ayat ini dan menghayatinya sudah umur di atas 70 tahun, Bapak-bapak. Saya kira andai kata saya dahulu mendengarnya lebih kecil, lebih baik, karena saya akan lebih hati-hati. Tidak akan berani-berani bicara tanpa persiapan yang betul. Tidak berani. Kenapa? Saya mikrofonnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebesaran umat ini. Bapak-bapak, kebesaran umat ini ketika dia membacakan Al-Quran dan menyampaikannya, seakan-akan dia Nabi. Bukan saja Nabi, seakan-akan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan teks Al-Qur'annya. Ya. Aku juga yang menyampaikan kepada kalian dengan ini, dan siapa-siapa yang mendapatkan Al-Qur'an, aku juga yang membacakannya. Itulah kebesaran Nabi Muhammad. Bahwa siapa saja yang menyampaikan Al-Qur'an, ujung-ujungnya kembali kebesaran itu kepada Nabi Muhammad. Kita hanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan keberkahan itu kepada kita lewat Nabi Muhammad. Maka kita kan jadi pewaris Nabi Muhammad. Jadi pewaris Nabi Muhammad dikatakan ulama. Ulama itu sebetulnya siapa? Yang ambil titel doktor. Ya, di UIN begitu atau di Al-Azhar. Bukan. Yang menyampaikan Al-Quran. Ya, jadi tidak perlu itu lantas seorang kecil hati
membacakan Al-Quran. Kita harus menghormati guru-guru Al-Quran. Dan kita husnuzan, insya Allah dia tulus. Kalau dia tidak tulus, itu urusan dia dengan Allah. Tetapi kita melihatnya itu demikian. Ya. Ini ulama para tabi'in menyatakan demikian. Bahwa tidak ada orang yang membacakan Al-Quran kepada seseorang seperti apa? Seperti dia pegang tangan Nabi Muhammad. Ya, dia antar. Dia bilang, wahai Nabi, ini umatmu. Sampaikan. Atau dia ambil orang itu, di mana dia jumpai orang itu di pelosok mana di dunia, dia bilang, mari saya antarkan kamu kepada nabimu. Biar dia membacakan kepada kalian firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tekstualnya begitu. Ya. Untuk aku sampaikan kepada kalian dengannya, dan siapa-siapa yang mendapatkan Al-Quran, Nabi juga yang menyampaikannya. Ya. Maka kita ketika mendidik anak-anak kita, ya, untuk memahami Al-Quran, untuk membacakannya kepada orang lain, kita sudah berbuat sesuatu yang sangat mulia, sangat berharga untuk anak-anak yang kita lahirkan. Baik, kita kembali tadi. Qad ja'ana nadhirum fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi para pendurhaka itu menistakan para nabi-nabi. Jadi ketika Nabi menyampaikannya, langsung dikaitkan apa? Kamu wahai Muhammad, kamu wahai yang mengatakan mendapat wahyu dari Allah, kamu dan para pendahulu kamu semuanya pembohong. Memang dia tidak beriman kepada nabi-nabi, khususnya itu ulama Ahlul Kitab. Ketika dia menolak Nabi Muhammad, sama saja dia menolak Al-Masih, menolak Musa, menolak Ibrahim, menolak Nuh, semua. Maka dikatakan dalam sekalian di teksnya, Bapak-bapak, kalian semuanya apa? Sesat semua. Bukan satu orang loh. Padahal yang menyampaikan kepadanya satu orang Nabi. Fakadzabna, kami mendustakannya, ya, dan kami menyatakan kepada mereka apa? In antum, kalian semuanya. Pada Nabi satu orang. Artinya menyatakan Nabi Muhammad itu bobotnya sama dengan nabi-nabi itu semuanya. Boleh. Ya, ketika orang berkata kepada Nabi Muhammad, dia bilang, kamu itu adalah cerminan daripada semua nabi-nabi. Betul. Tapi kamu semua para nabi-nabi itu pendusta-pendusta semuanya. Ya. Jadi mereka memberikan pengakuan di neraka. Mereka mengaku fa'tarafu. Ya, mereka memberikan pengakuan bahwa kami ini berdosa. Fa'tarafu bidzambihim. Kami ini berdosa ketika kami mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah menyatakan apa? Binasalah penghuni-penghuni neraka. Jauh-jauhlah penghuni neraka. Suhqan artinya apa? Binasa, hancur, ya. Suhqan artinya apa? Jauh. Jauh dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama-lamanya mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masuk neraka itu terlaknat. Selama-lamanya terlaknat, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkanlah salawat, salam dan barakatmu atas penghulu kami, Nabi kami, hamba dan kekasihmu Muhammad, dan keluarga beliau yang engkau sucikan, dan sahabat-sahabat beliau yang engkau muliakan. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kepatuhan kami ya Allah kepadamu puncak kegembiraan kami, puncak kebahagiaan kami. Ya Allah, jadikanlah demi untuk ridhamu ya Allah, kami landaskan sekalian urusan duniawi kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah yang maha mengetahui keadaan kami ya Allah, lahir dan batin. Engkaulah yang maha mengetahui rahasia dan isi hati kami. Maka dengan kedermawananmu ya Allah, dengan kepengampunanmu ya Allah, penuhi hajat-hajat kami, hajat dunia dengan segala kemudahan, hajat akhirat ya Allah dengan afiatmu, dengan segala kedermawananmu, dengan segala kepengampunanmu. Ampunilah dosa-dosa kami, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, tutuplah kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah Tuhan kami, terimalah segala kebaikan yang kami lakukan, yang kecil besarkan ya Allah, yang penuh dengan cacat sempurnakan ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah, ampunilah kami ya Allah, tulis nama-nama kami ya Allah bersama para wali-walimu ya Allah, bersama hamba-hamba pilihanmu ya Allah. Kami benar-benar rakus ya Allah, ambisius terhadap kepengampunanmu, terhadap kedermawananmu. Berikanlah kepada kami ya Allah segala sesuatu yang sesuai dengan sifat-sifatmu yang maha terpuji. Kami tunduk mutlak kepada segala ketentuanmu ya Allah Tuhan kami. Gabungkanlah kami dengan para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami, keluarga Nabi kami. Gabungkanlah kami dengan para nabi-nabi semuanya, teristimewa ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan Nabi kami ya Allah, sebagaimana Nabi kami merindukan kami. Anugerahkanlah kami kerinduan yang jujur, yang tulus kepada beliau. Anugerahkanlah kami cinta kepada beliau, cinta yang tulus ya Allah. Gembirakan hati beliau dengan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.